Oke guys, welcome back to Cakradiva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Justi Taman episode ke-77. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, dimana setelah memenangkan pertandingan di babak pertama, Yuho menindaklanjuti investigasi yang dilakukan oleh Nana tentang kompetisi alat pembimbing roh bawah tanah yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang disinyalir memiliki hubungan dengan sekte Roh Kudus. Astagfirullah, baru juga opening lah. Akhirnya, untuk mengelabui organisasi tersebut, Yuho pun berpura-pura menjadi master roh jahat hingga akhirnya malah dianggap sebagai utusan sekte Roh Kudus. Dalam kompetisi itu, Yuho juga diserang oleh beberapa orang tak dikenal yang menurut Heicheto kemungkinan besar merupakan antek Dajjal Kekaisaran Ryu. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana pertempuran antara sekte Tang dengan Akademi Kekaisaran Ryu yang dipenuhi dengan intrik dan kecurangan. Untungnya Yuho dan sekte Tang bisa merespon kecurangan itu dengan baik sehingga membuat Xiao Hongshan selaku kapten tim lawan dipojokkan sedemikian sampai memutuskan untuk mengakui kekalahan. Tanpa lama-lama langsung aja tuh kita terobos. Nah, setelah sebelumnya antek Dajjal Kekaisaran Ryu ditangkap oleh Chen An dan aliansi Shishu untuk diinterogasi lebih lanjut, seorang penjaga kekaisaran langsung melapor kepada Su Tianran dan membuat putra mahkota Kekaisaran Matahari Bulan itu berbicara dengan nada mengingatkan agar jangan sampai si antek Dajjal ini tidak mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya mereka katakan. Penjaga itu tampak santai ketika menenangkan Su Tianran dan memastikan bahwa orang-orang mereka yang ditangkap telah mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan benar saja, tepat ketika si penjaga mengatakan hal itu, antek Dajjal yang ditangkap mulai bersikap aneh. Tubuh mereka membiru dalam sekejap dan tanpa bisa dicegah telah mencabut nyawanya sendiri. Teriakan sengsara yang terdengar dari dalam langsung membuat Chen An dan rombongannya terkejut. Namun ketika mereka sampai di dalam, semua tahanan yang mereka tangkap telah kehilangan nyawa. Su Tianran tampak menyunggingkan senyuman puas sambil berjanji bahwa dia pasti akan memperlakukan keluarga para antek Dajjal ini dengan baik. Sementara itu di sisi lain, Juzi yang sejak awal bukanlah orang jahat dan memang menyimpan perasaan terpendam kepada Yuho, berusaha mempersuasi Su Tianran untuk tidak mengirimkan lebih banyak pembunuh karena hal ini bisa menimbulkan kecurigaan, bahkan mungkin membahayakan posisinya sebagai putra mahkota. Oke, sekarang kita tinggalin dulu lah ya si anjing satu Su Tianran, terus move on ke Yuho dan rombongan sekte Tang yang masih membicarakan masalah pembunuh kiriman di kompetisi alat pembimbing roh bawah tanah. Ketika mendengar bahwa kemungkinan Kekaisaran Ryu mengirimkan pembunuh, Wandong jelas langsung khawatir memikirkan Ayang Hao dan Bang Shaiton yang masih melanjutkan kompetisi. Yuho buru-buru menenangkan calon bininya dan berkata jika dirinya memang sengaja melanjutkan kompetisi agar bisa menginvestigasi lebih dalam masalah sekte Roh Kudus. Astagfirullah. Teman-temannya yang lain juga ikut menenangkan dan meminta Wandong lebih fokus pada melanjutkan turnamen Master Roh yang masih harus mereka jalani esok hari. Singkat cerita, esok hari telah datang dan pertandingan turnamen Master Roh tingkat lanjut pun kembali dimulai. Satu persatu peserta mengambil kesempatan mereka untuk bertarung di babak kedua, di mana dari begitu banyak peserta beberapa yang menarik perhatian penonton jelas saja adalah jawara sebelumnya Akademi Shrek, runner-up sebelumnya Akademi Kekaisaran Ryu, dan peserta yang sedang naik daun hingga dianggap sebagai kuda hitam siapa lagi kalau bukan sekte Tang. Semua
anggota Sekte Tang tampil dengan sangat baik dan penampilan luar biasa itu ditutup dengan ledakan es ekstrim Yuho yang menggoncang seluruh arena pertandingan. Yuho yang awalnya dianggap sebagai orang cacat namun dapat menampilkan keterampilan bertarung yang luar biasa jelas saja membuat banyak orang kagum, tidak terkecuali lawannya di babak pertama alias Teteh Wang Chenxi. Setelah banyak pertandingan terlaksana, tanpa terasa babak eliminasi akhirnya selesai dan sebentar lagi mereka akan menyaksikan pengundian untuk babak round robin. Setelah bercanda gembira sambil menunggu pengundian, suara pembawa acara sekali lagi terdengar ketika mengumumkan bahwa pengundian akan segera dilaksanakan dan nama peserta pertama yang muncul adalah Akademi Shrek. Wang Qiu'er selaku kapten tim Akademi Shrek sama sekali tidak menunjukkan rasa gugup, bahkan setelah sorak-sorai penonton semakin membahana ketika melihat nama kedua yang muncul di grup 1 adalah Akademi Kekaisaran Ryu. Penonton tampak begitu antusias ketika memahami bahwa mereka akan segera menyaksikan pertempuran menarik di antara juara 1 dan juara 2 dalam turnamen sebelumnya. Namun situasi menjadi semakin membara, mengejutkan sekaligus membingungkan dan mengundang lebih banyak semarak setelah Tang Men muncul sebagai peserta ketiga dalam grup yang sama. Perbincangan demi perbincangan segera pecah setelah melihat susunan grup 1 yang seperti neraka, bagaimana juara 1, juara 2, dan kuda hitam akan langsung diadu pada satu kelompok yang sama. Namun sementara orang-orang fokus pada rasa penasaran tentang apa jadinya pertempuran 3 kelompok yang luar biasa ini, Sekte Tang justru menunjukkan raut skeptis karena mereka tahu bahwa Kekaisaran Ryu sengaja menyusun pengundian sedemikian rupa untuk membuat Sekte Tang dan Akademi Shrek saling bunuh satu sama lain. Namun berhubung Yuho adalah tipe cowok yang lo jual gua beli, pemilik roh pelindung triple itu justru menyunggingkan senyuman tipis seolah dia telah memiliki trik untuk melawan kecurangan ini. Singkat cerita, sehari sekali lagi berlalu ketika babak round robin pertama dimulai antara Sekte Tang melawan Akademi Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu. Seperti biasa sorak-sorai penonton memenuhi stadion ketika melihat perwakilan tuan rumah bertanding, membuat para anggota Akademi Ryu termasuk Xiao Hongchen pun mendapatkan lebih banyak rasa percaya diri untuk menyindir Sekte Tang yang berhasil melaju sampai sejauh ini. Namun Sekte Tang sama sekali tidak gentar, malah balik mengonfrontasi Xiao Hongchen dengan mengingatkan pemuda itu akan kekalahannya yang telah lalu, hingga membuat cucu kepala Aula Mingde itu menjadi kesal sendiri. Tidak bisa melakukan apapun terhadap konfrontasi dua tim, Bambang sebagai wasit pun memulai pertandingan di mana pada putaran pertama Wandong akan melawan perwakilan Akademi Kekaisaran Ryu yang kita sebut aja dia Joko. Sebagaimana hubungan antara Kekaisaran Ryu dan Sekte Tang memang tampak tidak baik, pertandingan putaran pertama ini berlangsung dengan penuh konfrontasi di mana Joko mengeluarkan meriam apinya sebelum menghujani Wang Dong-er dengan peluru yang tak terhitung jumlahnya sambil tertawa. Untungnya Wandong merespon tingkah menyebalkan itu dengan sangat dewasa dan Putri Tangsan yang udah enggak ke putra-putraan itu akhirnya menemukan kesempatan untuk mengalahkan Joko melalui serangannya sendiri. Setelah Wang Dong-er membuat 2 peluru bersilangan di sekitar Joko, perwakilan pertama Akademi Pembimbing Roh Kekaisaran Ryu itu pun dipentalkan dalam kondisi patah tulang lengan sehingga Wandong diumumkan sebagai pemenang dalam pertandingan putaran pertama. Tidak menunggu lama-lama, Bambang segera memanggil perwakilan kedua dari Akademi Kekaisaran Ryu, membuat macan segera mengirimkan muridnya sambil membisikkan pesan agar si murid menghancurkan lawannya. Lawan kedua yang akan dilawan oleh Wandong adalah pemuda bernama Zhou Xinghao yang memperkenalkan dirinya sebagai raja senjata sebelum kemudian mengeluarkan ratusan laras panjang dari tubuhnya.
Harus diakui bahwa kekuatan dan keterampilan bertarung Zhou Xinghao memang lebih mumpuni dibanding Joko, di mana bahkan peluru jiwanya bisa dibuat berputar haluan untuk mengikuti pergerakan Wandong. Kendati demikian, Wandong sama sekali tidak terganggu dan berhasil menghindari semua serangan itu dengan sayap kupu-kupunya yang menari dengan indah di atas arena, bahkan menebas peluru Xinghao menjadi 2 bagian dengan bilah cahaya miliknya. Tidak selesai sampai di situ, Wandong tiba-tiba saja terbang melesat mendekati Xinghao, membuat perwakilan Akademi Kekaisaran Ryu itu agak kebingungan dan bertanya-tanya apakah Wandong tidak takut diledakkan kalau bertarung jarak dekat. Namun bukannya Wandong yang meledak, justru Xinghao lah yang diledakkan oleh senjatanya sendiri setelah Wandong dengan lihai menghindari tembakan meriam jiwa full power yang pemuda itu lepaskan. Xinghao terhempas beberapa langkah dari tempatnya berdiri semula dan tidak sempat melakukan apapun ketika Wandong telah berkedip muncul di depannya bersiap untuk melayangkan serangan lain. Nah, belum sampai serangan Wandong sampai pada lawannya, Bambang sudah lebih dulu muncul dan mengangkat tangannya di hadapan Xinghao seolah meminta 2 petarung untuk berhenti. Awalnya Wandong kebingungan melihat Bambang muncul padahal Zhou Xinghao belum menyatakan bahwa dirinya menyerah. Namun setelah Bambang mengumumkan bahwa Wandong memenangkan putaran kedua, ayangnya Yuho itu pun berbalik dan berniat untuk kembali ke tempat duduknya. Namun ternyata Zhou Xinghao belumlah terima akan kekalahan ini dan malah secara diam-diam melayangkan serangan di luar pertandingan kepada Wandong. Yuho yang melihat hal itu langsung mengambil tindakan dengan melepaskan kejutan spiritualnya kepada Zhou Xinghao yang meskipun berhasil mengacaukan serangannya, namun tidak dapat mencegah Wandong untuk mendapatkan luka. Melihat Akademi Kekaisaran Ryu melakukan pelanggaran semacam itu, jelas membuat Yuho dan kawan-kawan tidak terima dan memutuskan masuk ke dalam arena. Begitu pula Xiao Hongchen dan kawan-kawannya yang berbondong-bondong melindungi Zhou Xinghao. Penonton mulai menggibah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Akademi Kekaisaran Ryu. Namun anehnya ketika Yuho meminta penjelasan atas pelanggaran itu, Bambang dengan tak tahu malunya malah menghukum Yuho karena telah menginterupsi jalannya pertandingan. Tidak selesai sampai di situ, Bambang juga menghukum Xiao Xiao yang memprotes keputusannya sebelum akhirnya mengumumkan bahwa Sekte Tang kalah dalam pertandingan ini karena menentang wasit. Tapi tiba-tiba wasit dolim itu telah tersungkur di tanah setelah digampar oleh seseorang, di mana seseorang yang telah melayangkan tamparan penuh cinta kasih kepada Bambang ini sebenar-benarnya adalah Master Dunia Roh yang menjadi wasit ketua dalam pertandingan. Pak wasit utama yang kita panggil aja dia Tukijan memutuskan bahwa Zhou Xinghao yang melakukan pelanggaran akan didiskualifikasi dari pertandingan, juga menghukum Bambang yang terus bertindak curang kayak wasit dengan mendiskualifikasikannya dari posisi wasit turnamen. Mamam nggak tuh? Untung yang dicurangin Sekte Tang ya. Kalau yang dicurangin Wakanda auto hilang lah tuh si Bambang kayak wasit yang onono. Baru setelah mengembalikan pertandingan ke jalan yang lurus, Tukijan pun memerintahkan semua peserta yang tidak menjadi perwakilan berjalan untuk keluar dan berniat melanjutkan pertandingan ketika Yuho meminta waktu agar Wandong bisa memulihkan diri. Namun setelah melihat kondisi Ayang, Yuho pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pertandingan dengan perwakilan kedua, di mana pada pertandingan putaran ini Sekte Tang akan diwakili oleh Hai Shaiton.
Tanpa menunggu lebih lama, Tukijan mengumumkan bahwa pertandingan dimulai dan membuat dua petarung mulai mengeluarkan alat pembimbing roh mereka masing-masing untuk melayangkan serangan yang menimbulkan ledakan di tengah arena. Karena Heiseto memang bukanlah master roh tipe serangan, kakak kedua Sekte Tang itu akan lebih mengandalkan alat pembimbing roh untuk melakukan serangan. Sehingga pertempuran ketiga ini tampak seperti battle antara dua master pembimbing roh. Nah, jalannya pertandingan antara dua master pembimbing roh ini mulai berubah haluan setelah Heiseto mengeluarkan alat pembimbing roh level 7-nya hingga membuat lawannya hanya bisa melongo ke kita membentuk perisai berlapis meskipun pada akhirnya tetap diluluh lantahkan dengan kejam. Pada akhirnya Sekte Tang tetap memenangkan pertandingan ketiga sehingga membuat Xiao Hongsen merapihkan topinya ketika memasuki arena dan dengan tajam menatap ke arah Yuho sebelum menunjuk pemuda itu seolah melayangkan tantangan terbuka. Namun Yuho sama sekali tidak terpancing dengan tindakan konfrontasi Xiao Hongchen, malah menyatakan bahwa Sekte Tang yang jelas-jelas unggul di pertandingan individu mengaku kalah dan meminta Tukijan untuk melakukan pertandingan ke sesi pertarungan tim. Hal ini jelas saja membuat Xiao Hongchen merasa tidak terima karena meskipun Sekte Tang mengaku kalah, kondisi timnya yang telah kehilangan banyak perwakilan jelas berada dalam kondisi yang tidak diuntungkan. Yang membuat Xiao Hongchen menjadi semakin kesal adalah sorak-sorai para penonton yang merayakan kemenangan Akademi Ryu, padahal kemenangan itu tidak lain hanyalah sebuah giveaway dari Sekte Tang. Jing Hongchen pun menyadari betapa pertarungan 4 lawan 7 adalah komposisi yang mustahil untuk mereka lakukan yang menyebabkan Xiao Hongchen berusaha keras untuk mengendalikan emosinya sebelum akhirnya berbalik dan memutuskan untuk mengakui kekalahan Akademi Ryu dalam pertarungan tim. Dengan pengakuan Xiao Hongchen, maka Tukijan pun mengumumkan bahwa Sekte Tang secara resmi memenangkan pertandingan di babak round robin. Singkat cerita, turnamen hari itu telah berakhir, namun kegiatan Yuho masih terus berlanjut karena pemuda kekaisaran Xinglo itu masih harus mengikuti kompetisi pembimbing roh bawah tanah bersama dengan Heiseto. Karena keterampilan merakit alat pembimbing roh keduanya memang di atas rata-rata, Yuho dan Heiseto dapat meloloskan diri dengan mudah dari babak kedua kompetisi dan berencana untuk pulang ketika berpapasan dengan dua emas-emas random yang menatap mereka berdua dengan tatapan licik. Ketika diperhatikan lebih jauh, dua emas-emas itu adalah peserta kompetisi yang memiliki pisau yang tidak biasa, di mana kedua Master Roh undangan khusus itu kemungkinan besar adalah kejutan lain yang telah dipersiapkan oleh kekaisaran matahari bulan untuk mereka. Edi, memanglah ya kekaisaran Ryu ini akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka kayak di negeri mana gitu. Aduh, sampai main-mainin wasip yang ternyata nggak cuma terjadi di dunia nyata, guys, tapi juga di dunia Sholen Raya ya, guys ya. Nah, enggak cukup menggangguin Yuho di turnamen Master Roh, sekarang kekaisaran matahari bulan juga gangguin Yuho di kompetisi pembimbing roh nih. Kira-kira apakah yang sedang direncanakan oleh kekaisaran Dolim tersebut? Nantikan pembahasannya hanya di Cakra Diva Reinkarnasi ya. Rama di sini dengan Kamila dan Aura pamit. Bye-bye.